Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hiduplah sebagai terang di kegelapan. Dunia tempat di mana kita berada adalah dunia yang serba tidak pasti, yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan karena dikuasai oleh kuasa kegelapan. Namun peristiwa Natal Kristus, Ia lahir ke dunia yang gelap, yang dipenuhi dengan dosa umat manusia, memberi harapan bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus untuk kepentingan semua umat manusia di dunia ini yang tinggal di dalam kegelapan, yang dikuasai pada akhirnya oleh kuasa maut, kuasa kematian kekal itu kelak. Yesus Kristus yang adalah terang dunia telah datang ke dunia melalui peristiwa Natal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketahuilah, dunia yang gelap ini butuh terang. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan Yesus Kristus adalah terang dunia. Itu artinya bahwa dunia butuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada terang, pengharapan, ada jalan, ada tuntunan, sehingga umat manusia tidak perlu takut untuk menjalani hari-harinya di dunia yang gelap ini. Ingatlah akan kegelapan itu, maka ingatlah bahwa semua umat manusia senantiasa bergelimang dosa. Itu sebabnya apabila ingat kegelapan, maka hal itu bicara tentang dosa, tentang trauma, tentang kekalutan, tentang ketakutan, dan segala macam situasi di mana umat manusia jauh dari Tuhan, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati umatnya ini. Di dalam gelap umat manusia tidak mampu berbuat apa-apa karena itu. Milikilah terang yang abadi, yakni Tuhan Yesus Kristus. Undang dan terima Yesus Kristus dalam hati kita umat manusia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menerangi perjalanan hidup kita. Terang Tuhan sudah terbit atas kita. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam terang, penuh kasih, berani menyampaikan dan melakukan segala sesuatu yang menuruti kebenaran firman Tuhan saja. Tetap lemah lembut, rendah hati, dan untuk itu praktekkan, berlakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di luar rumah, di lingkungan pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Jadilah terang dalam kegelapan dengan menerangi semua yang ada di sekitar kita yang suasananya serba diliputi oleh kegelapan. Mari kita terapkan akan apa yang menjadi contoh teladan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang kehidupan kita umat manusia ini. Terang datang di kegelapan itu akhirnya sirna karena terusir, diterangi oleh hadirnya Tuhan Yesus Kristus.
terutama di tengah hati, akal, pikiran, dan seluruh keberadaan umat manusia. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita menjadi dan sebagai terang dunia apapun yang gelap gulita di dalam hati, akal, pikiran, dan perasaan kita umat manusia. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis pada Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16 ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk benar-benar selalu hidup sebagai terang di tengah kegelapan yang ada di sekitar kami, untuk akhirnya mereka juga mendapatkan dan menerima serta mengalami hidup di dalam terang Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus dapat memberlakukan hidupnya, juga dapat memberlakukan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan apa yang memang terbaik menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Ketika saat ini kami merasakan adanya gangguan kuasa sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kami, yang seringkali juga langsung berpengaruh kepada kehidupan kerohanian kami, hubungan kami dengan Tuhan. Tidak sedikit di antara kami mempersalahkan Tuhan, mengapa Tuhan tidak peduli dengan kami dalam kondisi sakit. Tetapi inilah kesempatan juga bagi kami untuk mengaku dosa kesalahan kami, supaya Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di dalam terang yang sungguh bercahaya di hati kami. Amin.